Dayana, nampangkan Abdi, nama Abdi Rian Dinati, di kelas 12 MIPA 2 SMA Panguduluhur 2 Sarvasius. Biasanya Abdi dipanggil Rian. Dina video ieu Abdi bakal bari wawancara salah sahiji akuntan anu namina Ibu Nilu Sinayangsi. Ibu Nilu Sinayangsi baheulana nyaeta seorang akuntan anu profesional. Nanggi margi iji haya perkawis, anjeunna menggetkeun kangos getos berubah kayaan jadi seorang guru. Serta beliau sekarang ia guru ekonomi Abdi. Ayeuna ia anjeunna atos umur 46 tahun serta dumuk di Kampung Sawah, tepatnya di Gang Jamin nomor 103 Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi. Atos ngawulang di ieu salila 22 tahun. Abdi ngalakukan wawancara ieu sabalikna pusakola di ruang BK SMA Panguduluhur 2 Sarvasius. Dina dinten Jumaah 15 Maret 2024, kira-kira tabu 2 siang. Abdi seorang ngimpi jadi akuntan sabab kahiji. Abdi mika serap matematika serta etang-etang. Abdi oge tipe jalmi anu kirang pacanten. Diri sobat bugal di payunan jalmi serah. Serta Abdi oge mika serap dina sagala rupa masalah ekonomi anu aya. Ku kituna Abdi manggetkeun kanggo berubah kayaan seorang akuntan anu tiasa mempelajari pergerakan ekonomi dunia. Sakitu wae ti sim kuring salaku buka video ieu. Hatur nuhun. Pertama-tama saya minta maaf Bu ke Ibu karena telah mengganggu waktu aktivitas Ibu. Sekaligus saya ingin berterima kasih ke Ibu karena telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu mengenai jurusan akuntansi yang akan saya tempuh. Di sini pertama-tama saya ingin menanyakan mengenai data diri Ibu, mengenai nama lengkap, nama tanggal lahir, riwayat pekerjaan. Nama lengkap Nilu Sinayangsi, SE. Terus tempat tanggal lahir? Ya, tempat saya lahir di Kudus, tanggal 9 Januari tahun 1978. Tua ya. Terus apa tadi? Riwayat pekerjaan. Riwayat pendidikan atau pekerjaan? Pekerjaan. Oh, pekerjaan. Saya lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan mebel. Jadi dia mebel, ekspor mebel kayu jati ke Singapura. Jadi perusahaannya di Indonesia. Nah, karena jam kerjanya lama, nah saya memikirkan masa depan nanti kalau saya mau menikah pasti punya anak. Kalau jam kerjanya lama, jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 pagi. Nah, kemudian saya memutuskan untuk mengambil hantar mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya menjadi guru di SMA Panguduluhur sampai sekarang. Berarti kurang lebih sampai sekarang itu umurnya 50. Belum enggak. Oh, 47 ya? Ya, 40 ya. Di sini sebenarnya saya mau tanya apa aja sih yang dipelajari kira-kira di jurusan akuntansi untuk di kuliah? Oh, di jurusan akuntansi sebetulnya yang Rian pelajari saat sekolah, nah itu akan dipelajari juga di setengah semester 1. Jadi ada akuntansi jasa dagang, nah kemudian nanti ada akuntansi manufaktur. Nah itu namanya mata kuliahnya akuntansi keuangan. Nah jadi ada dasar-dasar akuntansi dulu sebelum akuntansi keuangan. Nanti ada akuntansi biaya, akuntansi perpajakan. Jadi semuanya geseknya depannya akuntansi. Di samping nanti belajar saham, portofolio saham, kemudian manajemen bisnis, dan jangan lupa nanti kalau di akuntansi tetap kita belajar matematika bisnis. Ya, ada statistik juga ya. Jadi lebih banyak berhitung daripada teori-teori. Bagian mengenai belajar di masa SMA di bagian semester 1 semester 2. Nah, sekarang ini menurut beberapa artikel yang saya baca di semester 3 atau 4 itu ada katanya disuruh difokuskan pada satu jurusan dari akuntansi itu. Ada perpajakan, ada akuntansi perusahaan atau publik, dan akuntan audit. Nah, jika aku menempatkan diri sebagai saya untuk memilih di antara ketiga jurusan itu, menurut Ibu menyarankan saya untuk masuk ke jurusan yang mana? Dari ketiga itu sebetulnya semuanya punya peluang yang besar sebetulnya. Nah, misalnya pengen bekerja di pemerintahan atau di pajak, nah ambil pajak. Kalau pajak, akuntansi perpajakan memang kita bisa jadi konsultan pajak. Nah, untuk fee-nya juga besar. Kemudian ada akuntan apa tadi? Publik. Nah, akuntan publik itu kita meriksa, jadi kita akuntan independen nih, meriksa perusahaan yang mau penjualan sahamnya ke publik. Jadi itu juga ya sih punya ini sendiri-sendiri. Nah, nanti juga tergantung Rian. Nah, kalau pengen misalnya gajinya banyak ya akuntan publik bisa, tapi dengan catatan kantor akuntan publiknya yang ya misalnya apa namanya Ernst & Young itu atau Deloitte kayak gitu ya. Untuk makan ke situ aja susah, siapa tahu besok ya. Tapi kalau misalnya dari ketiga itu menurut Ibu pelajaran yang dibahas itu yang paling susah itu apa? Bahasanya
Sebetulnya kalau pajak itu banyak aturan-aturan ya, tapi kan kita nggak ngafalin aturan, enggak sih. Maksudnya sudah ada aturan, kita tinggal ya seperti kita ngitung pajak aja, itu kan nggak ada, kita nggak harus hafalin, sudah ada aturan gitu. Sebetulnya nggak susah sih. Kalau namanya akuntan publik, nah itu tadi harus dipercaya orang lain, maksudnya perusahaan. Jadi apa namanya, kualitas audit kita, nah, kualitas audit kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir ini saya mau ada pertanyaan mengenai pendapat Ibu mengenai agar ketika nanti saya masuk kuliah itu saya tidak terlalu dapat mengikuti dengan baik, tidak terlalu kesulitan gitu. Nah, belajar kalau saya dulu ya, saya belajarnya tergantung mood ya, jadi nggak misalnya ketika pengen belajar, kalau akuntansi itu lebih pada latihan sih sebetulnya, banyak latihan, apalagi akuntansi ke depan mungkin saat zamannya dia kuliah itu kan semuanya udah nanti basicnya komputer, harus selalu latihan tahu biasanya gitu. Jadi apa ya istilahnya, kalau memang dia nggak suka hitungan, saya sarankan jangan masuk akuntansi. Kalau misalnya dia suka hitungan, oke, masuk akuntansi, karena nanti apa namanya dia hitung-hitung terus ya, dan apa namanya harus menghitung tidak hanya yang apa namanya ringan-ringan seperti itu, banyak, dan itu harus fokus, harus belajar. Nah, belajar ya dicicil lah, kalau ada mood langsung belajar, kalau ada mood langsung belajar seperti itu. Penting kalau akuntansi itu rajin sih, rajin latihan. Sama satu lagi Bu, saya kan jurusan IPA nih, tapi kan akuntansi kan lebih ke IPS. Menurut Ibu apakah nanti saya masuk ke akuntansi itu sedikit berhalangan atau lebih baik Bu? Soalnya saya juga sekarang kan ikut kalian Ibu. Oke, kalau di dulu temannya Nilu itu 75% anak IPA. Iya. Iya. Karena yang mereka ya yang justru yang anak-anak IPS kayak Nilu dulu anak IPS ya, itu justru awal-awal pintar, semester 1, semester 2 pintar, karena materi sudah dipelajari di SMA. Tapi ketika semester 3, semester 4 kena statistik, kemudian kena metodologi penelitian dan lain-lain, itu mulai, walaupun banyak juga sih apa namanya anak IPS juga bisa. Biasanya anak IPS kan lebih, dia cenderungnya milihnya jurusan ekonomi, apa namanya, ekonomi pembangunan atau manajemen. Di STAN juga banyak anak IPA. Terima kasih. Ya. Mungkin segitu aja sih Bu wawancaranya, karena ada batas waktunya. Oh gitu ya. Saya bilang mengucapkan terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. This is story about economics, where someone regulated insights, starting from audits until taxes, whatever accountant already knows. Money, all about money. Always make reports about money. Money, all about money. Always make reports about money. Collect data, analyze them all, anywhere and anytime in Excel. Graphics start to climb, getting tall and tall, until the graphic as high as a hill. Money, all about money. Always make reports about money. Money, all about money. Always make reports about money. Among things, 党一鸣一声。然而，在有一些几言进向了面色坡，我决定选择会计作为我的专业。我的优点是专注有目标和记者的立场。我的缺点是不有疑心，不负责任何工作。我意识到一些教育很昂贵，而且我不擅长公开演讲，所以毕业了812高中学习后，我选择了会计专业。我想在工作中获取新的经验和挑战，以便提升个人技能。我认为如果能够在贵工作的话呢，对我的工作经验的技能都能够有所帮助。谢谢。